Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jali wa hayrati faya rabbi matini bisirli hurufi wa nawir li qalbi wa sam'i wa mukhalati wa ya rabbi ya fatah iftah qulubana wa fahim bi qalbi uluma syariati wa salli wa salim ya ilahi lil mundirin adada hurufin bil qur'ani wa surati wa salli wa salim ya ilahi lil mundirin adada hurufin bil qur'ani wa surati. Doa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Restu Agung Nugroho, Hadir. Dimas Amirul, Hadir. Muhammad Zakiansah, Hadir. Siva, Hadir. Bunga Citra, Hadir. Harun Darusman, Hadir. Alif Rozaki, Hadir. Puspasari, Hadir. Dwi Amelia, Hadir. Rima, Hadir. Alvan, Hadir. Rivaldo, Hadir. Fatimatus Zahra, Dwi Resti, Fadila Nawang. Baik, sekarang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari silahkan kalian berdiri. Ya, Win. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air
Masih semangat? Masih. Masih semangat? Sekali lagi. Masih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu. Ibu minta kalian tepuk pramuka, berhubung ini hari Sabtu. Yuk, supaya semangat kita tepuk pramuka. Mulai, siapa yang mimpin? Ketua kelas. Yuk. Ayo. Berdiri. Ayo. Ayo, semangat. Mimpin. Tepuk pramuka. Sekali lagi. Tepuk pramuka sekali lagi. Tepuk pramuka. Lebih Oke. cepat sekali lagi. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Baik, sudah siap belajar? Coba perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelum kita mulai pembelajaran, pernah tidak kalian mendengar kata statistika di kelas sebelumnya? Di kelas sebelum kelas kita, kalian dulu zaman SMP pernah belajar statistika tidak? Pernah. Apa yang kalian ketahui tentang statistika? Apa yang kalian ketahui tentang statistika? Ya. Statistika adalah kumpulan data dari berbagai sumber. Oke, baik. Yang lain? Ada yang tahu yang lain? Ibu, Ya. ilmu untuk cara mengatur, mengumpulkan, atau mengolah dan menyajikan sumber data. Oke, dari dua jawaban teman kalian, statistika, pengumpulan data, mengolah, dan menyajikan. Kemudian, sebelum mulai, Ibu punya gambar. Ibu punya gambar ilustrasi di depan. Toko A dengan toko B. Apa yang kalian pikirkan tentang toko tersebut? Ada yang bisa mendeskripsikan tentang toko tersebut, lalu kaitkan dengan pelajaran kita hari ini, statistika. Siapa? Ketika kalian melihat gambar, berarti kita berpikir, oh ada apa dengan gambar itu? Mulai berpikir, yuk, kaitkan ke dalam pelajaran statistika sehari-hari. Ya Mbak, silahkan. Tentang supermarket yang menjual bahan kebutuhan pokok yang setiap bulannya mendapat keuntungan di toko tersebut. Oke, tentang keuntungan setiap bulannya dari toko tersebut. Artinya setiap bulannya itu berbeda-beda. Yang kedua, siapa? Ya Mbak? Banyak barang yang terjual di setiap bulannya itu berbeda jumlah dalam satu tahun. Banyak penjualan yang berbeda dalam satu tahun. Jadi kita kumpulkan antara dua jawaban tadi, yaitu banyak keuntungan dan banyak penjualan. Ini sangat erat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penjualan di pasar, atau warung di rumah, atau penjualan online, bisa dipakai ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Baik. Nah, sebelum kita masuk lagi ke lebih dalam pembelajaran statistika, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan jenis-jenis data dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, mengumpulkan dan menyajikan data dengan berbagai bentuk diagram. Kemudian, nomor 3, mengolah data tunggal menggunakan ukuran pemusatan data. Yang keempat, menyajikan hasil perhitungan dan menganalisis untuk mengambil kesimpulan. Nah, di situ tadi ada mengolah data tunggal menggunakan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu pernah kita lakukan di pembelajaran kelas 8
SMP, yaitu mean, median, dan modus. Yang selanjutnya, tadi teman kalian sudah mendeskripsikan gambar di depan. Nah, mendeskripsikan gambar di depan itu tentang statistika dengan penjualan sehari-hari. Sekarang Ibu ambil globalnya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan kemudian menyajikan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, kita kalau mencari data, datanya ada syarat. Syaratnya harus apa? Syarat data itu seperti apa yang kalian ketahui? Misalnya, yang pertama datanya itu harus nyata yang kita ambil. Terus berikutnya, siapa yang bisa memberikan contoh data yang bagaimana dengan syarat yang baik yang kita ambil saat untuk perhitungan statistika? Bu. Ya? Sesuai zaman, Bu. Data yang sesuai zaman. Artinya kalau data sesuai zaman itu data tersebut tidak monoton. Yang selanjutnya data harus apa? Reliable. Harus reliable. Apa itu reliable? Dapat dipercaya dan pasti. Selanjutnya lagi, data harus bagaimana? Objektif. Data itu harus objektif. Harus objektif seperti apa, Mbak? Data yang objektif itu harus apa? Nyata. Yang nyata. Bisa nggak kalau data itu nggak nyata kita ambil datanya? Bisa nggak? Tidak bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, itu kualitatif. Dan data tidak berbentuk angka seperti penjualan yang merosot. Itu biasanya kalau penjualan yang merosot itu dari grafik. Kemudian mutu barang kurang baik. Itu kan nggak harus dihitung ya. Kalau misal kalian beli pena A dengan kalian beli pena B. Itu kan mutunya beda. Bisa nggak dihitung? Tidak. Terus kemudian harganya naik, daya beli menurun. Kalau harganya naik, otomatis pembelinya turun. Karena kenapa? Anggapan seseorang bahwa barang itu sudah mahal atau berubah harga. Yang kedua, data kuantitatif. Kuantitatif itu data yang berbentuk bilangan atau angka. Contohnya, dalam lingkungan kita ini saja, kita bisa menghitung berat badan di setiap siswa itu berbeda. Kemudian tinggi badan. Selain itu apa? Selain itu ada yang bisa memberi contoh data kuantitatif di sekitar kita. Suhu udara itu bisa dihitung dengan termometer, naik atau turun. Kemudian ada lagi pemakaian listrik per bulannya. Nah, pemakaian listrik kita misalnya di sekolahan, bulan kemarin habis sekian, bulan besok habis sekian, berbeda. Dari data kuantitatif itu, data yang berbentuk bilangan itu berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan kontinu. Data diskrit itu diperoleh dengan cara membilang. Data kontinu diperoleh dengan cara mengukur. Bu, apa sih data yang diperoleh dengan cara membilang itu seperti apa? Ada yang bisa diberi contoh? Data yang membilang, yuk. Jumlah siswa di kelas 11 ada 50 orang. Misal mbaknya bilang, jumlah data di kelas ini 50 orang, tapi tidak dihitung satu-satu dengan dia. Hanya membilang dengan kata-katanya. Berarti masuk ke dalam diskrit. Kemudian data kontinu diperoleh dengan mengukur apa? Diperoleh dari mengukur. Ngukurnya ngukur apa? Ngukur apa coba? Berikan contoh. Berikan contoh data kontinu diperoleh dari mengukur. Misalnya
Ya. Berat badan kelas 10. Ukur berat badan kelas 10. Kemudian berat badan bisa diukur? Bisa. Ditimbang? Bisa. Oke, pengukuran apa? Ukuran Apa? kita Pengukuran tinggi badan. tinggi badan kita bisa diukur? Bisa. Bisa. Oke. Kemudian Ibu punya gambar lagi nih. Termasuk dalam jenis data statistika apa gambar di bawah ini? Coba Ibu minta 2 orang anak yang bisa mendeskripsikan dengan kata-katanya sendiri tentang gambar tersebut. Ayo tunjuk tangan bagi yang bisa. Silahkan. Ya, Mbak, silahkan berdiri. Yang kelas ini. Jadi yang pertama, gambar ini dapat disimpulkan bahwa dia bisa disebut dengan data kontinu. Mengapa disebut dengan data kontinu? Karena dia adalah hasil quick count pemilu 2024. Jadi dia itu mengukur suara rakyat. Jadi dia dihitung dari suara rakyat. Gambar kedua. Gambar kedua yaitu disebut dengan data diskrit karena pada gambar di sini ini adalah ada seorang wanita yang sedang memasak. Dia hanya bisa diucapkan, dibilang. Dia tidak bisa diukur. Cukup sekian. Cukup? Ada yang punya pendapat yang lain? Ada yang mempunyai pendapat yang lain tentang gambar tersebut? Silakan tunjuk tangan. Ya. Cukup atau ada yang mau maju lagi? Oke, jadi dari Mbak Resti tadi boleh saya simpulkan bahwa quick count itu berdasarkan angka atau penjumlahan suara. Suara mana? Dari rakyat, dari pos 1 atau tempat TPS 1 dengan TPS yang lainnya dikumpulkan menjadi quick count suara. Nah, habis itu dengan memasak. Memasak itu bisa nggak kalau kita ukur? Ya, kita hanya bisa membilang. Jika membilang tadi masuk ke data apa, Nak? Terus quick count masuk ke data? Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu lanjut? Ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, masuk ke dalam penyajian data. Penyajian data itu kita ada tabel data berbobot dan data kelompok. Penyajian data itu maksudnya begini. Ketika kalian diberikan misalnya angka itu tidak berurutan. Kemudian kalian harus mengurutkan lalu menyajikan data tersebut dengan apa? Yang pertama bisa dengan data kelompok. Dengan mengelompokkan misalnya tadi yang diminta apa? Siswa yang berat badannya 150 kita kelompokkan ada berapa siswa dengan data kelompok. Kemudian dengan grafik atau diagram. Nah, grafik atau diagram itu bisa kita ukur juga. Dari mana? Dari data yang kita ambil lagi tadi. Diagram apa misalnya? Hobi kalian yang misalnya pemain sepak bola. Nah, main sepak bola, terus hobinya dengan main gitar, terus hobinya lagi dengan main bulu tangkis. Habis itu bisa kita pakai diagramnya pakai diagram lingkaran dengan menggunakan persentase. Kemudian diagram batang. Tahu nggak bentuk diagram batang itu seperti apa? Diagram batang itu seperti apa? Diagram batang itu seperti apa? Diagram batang berbentuk apa, Nak? Berbentuk batang seperti ini loh, diagram batang seperti ini. Nih, itu adalah diagram batang. Kalau diagram garis itu berbentuk garis. Oke, semangat. Lanjut.
menghitung dari kumpulan data tersebut. Di sini ada rumus mean, median, dan modus. Mean, median, dan modus itu misalnya di situ kita menghitung bahwa data itu masuk ke data tunggal atau data kelompok. Jika kita ingin menghitung data tunggal itu rumusnya berbeda dengan data kelompok. Di situ tertera kalau mean itu pengertian apa? Mean pengertiannya apa? Ada yang tahu? Mean adalah nilai rata-rata. Kemudian median itu apa nah? Nilai tengah. Nilai tengah. Kemudian modus. Nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang sering muncul. Itu nanti kalau kita ngerjain datanya berbentuk data kelompok itu berbeda. Nah, ibu punya diagram diagram batang. Ibu minta 2 orang tolong deskripsikan data yang ada di depan. Ada yang bisa tolong deskripsikan berdasarkan tadi ibu terangkan. Ini diagram ini data ini. Ada yang bisa terangkan berdasarkan apa diagram ini diambil, dijadikan seperti ini. Yuk, siapa yang bisa membaca tentang diagram tersebut? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Jadi di sini ada diagram batang yang menemakan tentang banyaknya penjualan sepatu yang ada di toko Budi. Jadi di sini pada tahun 2006 jumlah banyaknya sepatu yang terjual itu ada 30. Nah, kemudian ketika tahun 2007 naik menjadi 40. Begitu dengan seterusnya naik sesuai banyaknya sepatu. Jadi kesimpulannya pada setiap tahunnya jumlah sepatu yang terjual itu meningkat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, teman-teman. Oke, yang kedua, siapa yang bisa mendeskripsikan? Tentu caranya berbeda-beda ya, setiap orang mendeskripsikan di depan itu berbeda-beda. Ayo, siapa yang bisa? Ayo Mbak, bisa? Masa coba terus ya, ayo maju. Silakan Mbak maju ke depan. Iya, di sini. Sebisanya ya, karena kenapa kalau dengan mendeskripsikan itu cara kita itu berbeda. Jadi saya akan menjelaskan tentang banyaknya penjualan sepatu di toko Budi. Yang tahun 2006 itu dia terjual 30%. Nah, dia menaik 10% di tahun 2007, yaitu menjadi 40%. Seterusnya pun begitu karena dia mengikuti zaman ataupun peningkatan jual sepatu itu lebih banyak dari tahun ke tahunnya. Cukup? Terima kasih. Ibu akan menyimpulkan 2 pendapat dari teman kalian tersebut. 2 pendapat tersebut Ibu simpulkan bahwa setiap seseorang mendeskripsikan data itu sangat berbeda. Ibu gabungkan menjadi 1. Itu ada data penjualan banyak sepatu di tokonya Pak Budi. Ya, pada tahun 2006 Pak Budi itu menjual sepatunya berapa itu? 30. Penjualannya 30. Tahun kedua 2007 katanya berapa? 40. Tahun ke 2008 45. Artinya sampai dengan tahun 2010 itu toko Pak Budi mengalami apa? Lonjakan. Jadi ada perubahan apa? Keuntungan. Paham sampai sini? Oke.
Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok kalian masing-masing. Sebelum Ibu bagikan, di sini Ibu punya media. Media kita adalah apa ini? Timbangan atau berat badan. Nah, timbangan atau berat badan ini nanti akan kalian gunakan berdasarkan soal di KPD masing-masing. Ya, sebentar ya. Silakan kalian kerjakan. Jika kelompok 1 menimbang berat badan terlebih dahulu, yang kelompok lainnya mengerjakan soal yang lainnya terlebih dahulu ya. Silakan kerjakan di kertas lembar. Ini Mbak. Ya sudah. Yuk. Yuk.
Mm-mm. Oke, terima kasih. Oh, nanti nak sebelah sini yang agak lebar. Sebelah sini. Mbak, tolong kelompoknya dicatat. Nah, sini. Biar nggak kejauhan. Shoot sampai berhenti baru. Oke. Baik, sudah. Kalian sudah mengukur semua berat badannya. Silakan kalian kerjakan berdasarkan perintah yang ada di dalam situ. Nanti dikelompokkan. Data yang kalian ambil itu data dalam jenis apa? Seperti itu. Ya. Yuk, jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanya. Ya. Oh iya, soalnya kurang satu sebentar ya. Ini latihan kelompok data ini. Yang pertama timbang, ya. Yang kedua, deskripsikan. Apa-apa. Oke. Berarti dua ini ya, nanti kalian kelompokin ya. Dengan berdasarkan perhitungan yang ada di sini. Nanti kalian sebutkan, berarti kalau datanya data, misalnya data tunggal, berarti kalian pakai rumus data tunggal. Misalnya kalau ketemu data kelompok, datanya harus data kelompok. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok 1? Ya. Bisa nak, ini nih tinggal dikalikan seperti ini, nih. Nah, kalikan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya? Nah, ini kan disuruh data penjualan bahan-bahan pokok di toko
Pak Makmur misal pada bulan Desember 2012 tercatat misal tahun pertama beras itu yang terjual yang pertama tahun ya ini diketahuinya tahun pertama beras itu terjual 100 kilo, tahun kedua gula itu terjual 50 kilo. Nah kamu bisa membaca dari tabel tersebut, tabelnya oh yang saya dapat dari tabel ini apa, lalu kamu simpulkan, kamu nanti membuat apa yang kamu dapat dari sini. Misalnya ada diagram, bisa Bu dibuat diagram yang seperti apa yang masuk dalam pemikiran kamu, nanti dituangkan di sini atau pemikiran kelompok kamu, seperti itu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Bisa ada kesulitan? Terus Mean median ya. Mean rumus dari mean data tunggal apa? Itu data tunggal apa data kelompok? ini ya di sini juga dulu. Iya, kamu lihat dulu datanya data masuk data apa. Kan beda rumusnya. Oh ya Bu. Bisa? Bisa Bu. Nih begini ya. Nah, nanti kalian kalikan. Temannya yang nggak tahu dikasih tahu. Oh iya. Bisa? Bisa, ini dikalikan ya. Nih. Ya. Dikali dibagi sama data ini. Kenapa? Ada kesulitan?
Ada kesulitan, Nak? Ada, Bu. Apa? Iya. Ini dibuat seperti ini. Ya, ini udah benar. Nanti dibuat yang lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Ya, oke? Oh iya, Bu. Seperti itu. Nanti disimpulkan. Kalau bisa, penyimpulannya jangan sedikit-sedikit. Yang lebih banyak, yang lebih berpikirnya lebih lebar lagi, lebih kritis lagi. Jangan cuma sebaris seperti itu. Ya, dikembangkan lagi pemikiran kalian melihat ini. Boleh apa aja? Apa kamu mau melihat apa penggorengan 1 biji? Boleh. Atau di sini kamu melihat sendok 1 biji? Boleh, nggak apa-apa. Namanya ini tentang pendeskripsian. Berbeda-beda setiap orang seperti itu. Nah, lalu datanya itu udah kamu baca. Nanti kamu simpulkan, masuknya kemana nih, begitu. Apa yang harus globalnya dihitung, seperti itu, ya. Ya, Bu. Masih semangat? Masih. Sekali lagi, masih semangat? Masih. Oke, silahkan kerjakan kembali, konsentrasi.
Bisa? Ada kendala? Nomor berapa? Ini kalau gambar ini usahakan pengembangan pemikiran kamu itu yang banyak, yang luas. Yang luas bukan berarti dia hanya melihat Mbak ini memasak saja, tidak. Yang luas tentang ini apa aja boleh dilihat, namanya kan kita mendeskripsikan. Namanya mendeskripsikan tuh ya berbagai macam. Misalnya kamu lihat apa di sini, memang lihatnya penggorengan cuma 1 atau penggorengannya ada 3, kan yang kita lihat berarti yang kita anggap, yang kita tulis di sini gitu ya. Boleh ditambah-tambah sedikit. Ada kendala? Tidak. Tidak. Oke. Oh, begini. Ini begini nah. Bisa dibagi seperti itu ya. Bisa dibagi seperti itu, dikalikan. Nih, begini. Nah. Oke? Ini sudah seperti ini saja. Dikalikan tidak? Ini rumusnya ditulis. Nanti dapat dari mana? Median dapat dari mana? Kok tahu-tahu 40 sekian? Dari mana, Mbak? Lagi ini mean atau modus dapat dari mana? Nanti taunya sekian dari mana ya. Nah, kalau yang ini kembanginnya jangan sedikit. Menurut Anda kayak pelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi menurut Anda apa di sini? Menurut Mbak sama Masnya apa? Ya? Atau beranggapan apa dia pakai kuncitan 1 atau penggorengannya 1, tidak hanya melulu dalam sini. Apa yang kamu ketahui, apa yang bisa kamu ceritakan yang ada di gambar sini. Nanti baru dikaitkan, masuk ke data apa sih yang saya tulis ini. Seperti itu ya. Bisa? Bisa, tidak ada kendala? Tidak, oke. Segini. Ya? Oke. Pelan-pelan ya.
Sudah selesai? Dikoreksi terlebih dahulu pekerjaannya. Ada yang selip atau tidak, ada yang salah perhitungannya. Dikoreksi. Ini masih salah, Mbak. Ini dikali ini kan, ini hasilnya bukan seperti ini. Coba dikoreksi ulang. Ini kan dijumlahkan. Nah, yuk, jangan buru-buru. Ya? Mana? Yang ini? Ini dijumlah. Nanti ini kan dari dasar untuk dibagi banyak jenis bahan. Ini tahun pertama, ya ini jumlah. Berarti jumlah dalam 5 tahun ini tahun pertama, tahun kedua, 3, dan 4, 5. Berarti ada berapa tahun, Nak? Ada 5 tahun. Nah, dari di sini kamu bisa buat diagram ya. Terus buat apa lagi? Menghitung apa dari sini? Makanya tadi Ibu bilang harus dikembangkan, tidak harus hanya satu. Harus bisa untuk menghitung apa, Nak? Kalau udah begini. Menghitung data tunggal atau data kelompok. Nah, satu lagi ini masuk ke dalam data apa seperti ini? Data ke kelompok apa tunggal? Tunggal. Kenapa Ibu bilang data tunggal? Karena di sini tidak digolongkan menurut kelas-kelas atau interval. Ini hanya sendiri. Ini berarti saya menemukan di sini datanya apa? Data tunggal. Data tunggal itu bisa dicari apa aja. Nah, kan panjang Masian. Ya, ditambahin ya tugasnya ya. Sini. Sudah, Nak. Coba dulu. Nah, yang sini. Ini masih bisa panjang lagi. Ini datanya termasuk data apa? Di sini. Pertanyaannya kan deskripsikan, berarti tidak hanya 1 atau 2, masih banyak lagi nih kita dari baca ini. Termasuk data apa? Kaitkan dengan statistikannya. Data apa kalau masuk ke statistika? Diagram oke, masuk. Terus data apa? No, data kelompok itu kan ada intervalnya. Di sini ada intervalnya nggak? Enggak, berarti data tunggal. Misalnya data tunggal itu bisa dihitung apa? Udah dapat kan data tunggalnya? Berarti bisa dihitung median, dan rata-rata. Ayo dikembangkan lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ya? Paham? Data seperti ini. Nih, ini kan contohnya. Ini. Nah, seperti itu ya. Lupa ini kali ini, nanti lalu begini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya.
Oke. Gimana Mbak? Nah, seperti itu. Dapat. Kan nggak hanya satu kan? Bagus itu. Iya. Asik. Ini langsung diginikan. Nah, jadi dibagi yang presentasi yang ini yang mana. Jangan lupa jawabannya jangan keliru. Ya, oke? Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Waktunya 10 menit lagi ya. Ya, Bu. 10 menit lagi, tolong siapkan untuk presentasi. Ada pertanyaan lagi? Ini benar nggak ini ngitungnya? Coba sekali lagi. Coba ya. Ayo mulai persiapkan untuk presentasi ke depan. Bisa ini. Data tunggal Yang yang data tunggal itu yang tidak ada kelas intervalnya. Kelas interval seperti apa, Bu? Misalnya pengelompokan berat badan 40 sampai 50. Misalnya seperti itu. Ya? Kalau ini yang kamu dapat ada intervalnya tidak? Tidak kan? Tidak. Berarti datanya masuk ke data apa? data tunggal. Iya, nah bisa diambil data tunggal itu tentang apa aja di dalam data tunggal itu? Mencari apa dengan rumus yang berbeda. Sudah Mbak, kita tunggu teman yang lainnya ya. Nah, lebih banyak lagi Mbak, malah bagus itu deskripsinya. Lebih banyak lagi, lebih luas lagi pemikirannya. Nah, ya. Sip. Nanti dipersiapkan untuk maju ke depan ya. Bisa perhitungannya tadi benar nggak? Sudah dikoreksi satu-satu?
Waktunya 5 menit lagi ya. Yuk, siapa yang sudah selesai duluan? Boleh maju? Silakan presentasikan hasil kelompok kalian. Beserta temannya, ya. Ayo kelompok 1, silakan maju. Terlebih dahulu. Ke sana. Ayo, Mas. Bu di sini. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD, ukuran pemusatan data. Mbak. Ya, terus? Hah? Jadi di sini kita dari soal yang pertama, amati gambar ini kemudian tulis hasil pengamatan kalian. Seperti ini gambarnya. Jadi gambar yang pertama ini dapat kita simpulkan bahwa dia adalah termasuk dari data diskrit. Karena apa? Karena dari gambar tersebut memberitakan bahwa gambar tersebut ada seorang wanita yang sedang masak. Sedang masak, karena kan sedang masak itu kita hanya bisa membilang, tidak bisa mengukur. Ada contoh lain dari data diskrit yaitu jumlah siswa kelas 10, contohnya data diskrit. Dan kemudian gambar yang selanjutnya yaitu hasil quick count pemilu 2024, yaitu dia termasuk dalam data kontinu karena dia adalah mengukur dari suara rakyat. Contoh lain dari gambar tersebut adalah mengukur tinggi badan. Dan selanjutnya soal nomor 2, yaitu timbanglah berat badan satu teman kelompokmu dengan media yang telah disediakan. Jadi yang pertama, susunlah dalam tabel, kelompokkan dalam jenis data yang kalian peroleh. Carilah mean, median, dan modus data tersebut. Yang pertama masuk dalam data tunggal. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan data tunggal. Mean, dan carilah mean. Mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari frekuensinya yaitu adalah 40.
Kemudian median adalah nilai tengah. Nilai tengah itu kita urutan lebih dahulu. Nah, jadi nilai tengahnya adalah 48. Kemudian modulus adalah nilai yang sering muncul, itu 40 jumlah. Jumlahnya adalah, ini adalah data tunggal. Kemudian ini data jadi beratnya itu kan 48, 48, 55. Nah, F ini adalah frekuensi. Kemudian F ini frekuensi yang selanjutnya, yaitu 48 dikali dengan frekuensi. Beratnya dikali frekuensi, 48 kali 1. Selanjutnya dijumlah. Yaitu hasilnya 248 dibagi 6 dengan 109, cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi saya akan mempresentasikan matematika tentang data berikut ini, manakah yang merupakan data diskrit dan manakah yang merupakan data kontinu. Di situ terdapat ada A, B, C, dan E. Yang A, ternak yang mati karena penyakit itu termasuk data diskrit karena dia hanya membilang. Yang B, berat rata-rata melon dalam satu musim panen itu termasuk data kontinu karena bisa dihitung. Yang C, banyak peserta lomba lari itu termasuk data diskrit karena dia hanya membilang. Yang D, ukuran panjang jembatan 45 meter itu termasuk data kontinu. Yang E, jumlah pemain sepak bola itu termasuk data diskrit. Oke, sudah? Sebentar, Ibu akan meluruskan tadi data kontinu dan data diskrit. Coba ulangin, Mbak, data yang hewan tadi. Ternak yang mati karena penyakit. Ternak yang mati karena penyakit masuk tergolong data diskrit. Kenapa mbaknya bilang data diskrit? Karena membilang. Oke, sudah, silahkan duduk. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok selanjutnya maju, Ibu akan meluruskan hasil dari kelompok 1. Yang didapat kelompok 1 adalah data tunggal. Ibu luruskan ya. Data tunggal. Jadi maksudnya dari kelompok 1 tadi, yang pertama adalah bentuk dari data tunggal. Data tunggal tersebut bisa dibuatkan tabel. Tabel seperti apa? Seperti ini. Data berat badan. Ya. Ini kurang, tinggal dikasih
nama. Seperti itu. Lalu dari data tunggal yang disimpulkan oleh kelompok 1 tadi, didapatlah mean. Mean itu apa? Nilai rata-rata. Didapat nilai rata-ratanya 109,3. Ini 248 dibagi 5. Kita logikakan 200 dibagi 5, 40. Berarti mean rata-rata artinya jumlah seluruhnya dibagi jumlah datanya 5. Jadi hasilnya berkisaran tentang 40 dibagi 5 berapa? 40 dibagi 5. 8. Artinya nilainya rata-rata 8 sekian. Begitu ya. Median itu kita urutin dulu datanya dari yang terkecil kemudian yang terbesar. Kita urutin mediannya, nilai tengahnya berapa. Paham? Oke, selanjutnya semoga kelompok selanjutnya tidak terjadi kesalahan seperti ini. Yuk, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap kelompoknya? Kalau sudah siap silahkan maju. Yuk. Kelompok 2 yang mana? Oh, yuk nak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Amatilah gambar berikut ini. Kemudian tulis hasil pengamatan kalian. Nomor 1, dari gambar nomor 1 dapat disimpulkan bahwa seorang wanita yang sedang memasak di dapur menggunakan lebih dari 1 jenis bahan. Jadi ia tidak bisa diukur atau dihitung. Sebab itu disebut dengan data diskrit. Kemudian dari gambar nomor 2 dapat disimpulkan bahwa hasil pemilu 2024 itu dikumpulkan dari suara seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ia bisa dihitung, sebab itu disebut dengan data kontinu. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Mbak. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Timbanglah berat badan teman satu kelompokmu dengan media yang telah disediakan. Yang pertama, itu susunlah dalam tabel. Yang kedua, kelompokkan dalam jenis data apa yang kalian peroleh. Yang ketiga, carilah mean, median, modus dari data tersebut. Jadi, kita susun tabel dulu.
Nah, di sini yang dimaksud V ini adalah frekuensi. Frekuensinya itu satu-satu semua. Jadi frekuensi dikali berat ini 50 dikali 1, jadi 50. Di sini suruh mencari mean, median, dan modus. Mean ini nilai rata-rata. Jika ingin mencari meannya, kita menggunakan rumus ini dijumlah jumlah frekuensinya fermentasinya adalah 245 dibagi dengan beratnya Sudah, Mak, itu bisa. 5. Jadi hasilnya 49. Tuh begini. 49 ini menjadi nilai rata-rata. Yang kedua, kita mencari median. Median ini nilai tengah. Kita untuk mencari nilai tengah, kita urutkan dari yang paling kecil. Nilai tengahnya ini 50. Dan modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul di sini adalah 45. Dan cukup akan dilanjutkan dengan masalah. Nomor 3 itu data berikut ini. Manakah yang merupakan data diskrit dan manakah yang merupakan data kontinu? Yang A itu adalah ternak yang mati karena penyakit, itu namanya data diskrit. Yang B itu berat rata-rata memang dalam satu musim panen, itu namanya data kontinu. Dan C itu banyaknya peserta lomba, itu namanya data diskrit. Yang D itu ukuran panjang jembatan 45 meter, itu namanya data kontinu. Yang itu jumlah pemain sepak bola, itu namanya data diskrit. Belum, Man. 90 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Ibu simpulkan terlebih dahulu ya. Di sini coba kalian perhatikan. Masih fokus ya? Masih. Oke, kita koreksi kelompok 2. Ada yang salah atau tidak? Kita koreksi bareng-bareng. Kita jumlahnya 245. Kemudian 245 dibagi 5 berapa, Nak? Dapatnya 49. Artinya tidak terjadi kesalahan. Termasuk di sini data tunggal seperti itu, ya. Meannya didapat 45, mediannya 50 dan modusnya 45. Oke, lanjut lagi. Kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 yuk maju. Yuk. Kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang KPD yang diberikan oleh guru. Ini saya akan menjelaskan soal
Yang nomor 2. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 2 gambar. Nah, di gambar pertama kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang sedang memasak itu bahan atau peralatan yang digunakan itu tidak perlu dihitung, atau kita bisa mengucapkan orang yang mendengar itu sudah tahu akan kesimpulannya. Jadi kita cukup membilang, tidak perlu mengukur ataupun menghitung benda yang ada digunakan untuk memasak tersebut. Oleh maka itu disebut dengan data diskrit. Lalu gambaran kedua kita bisa menyimpulkan bahwa setiap suara masyarakat, di sini ada gambar quick count atau hasil pemilu 2024, bahwa dari setiap daerah dari seluruh provinsi dari Republik Indonesia, suara masyarakatnya dikumpulkan, dijumlahkan dan dihitung dan dikumpulkan jadi satu hingga menghasilkan suara persenan dari setiap calon. Jadi bahwa disimpulkan setiap calon dari ketiga ini memiliki nilai persenan atau suara yang berbeda-beda. Jadi kita bisa mengetahui nilai tersebut dengan cara menghitung terlebih dahulu. Oleh maka itu disebut dengan data kontinu. Cukup dari saya dari soal nomor kedua. Oke, terima kasih. Ya, Mbak. Selanjutnya? Nah, selanjutnya soal tentang timbang berat badan satu kelompok. Nah, di sini tentang data tunggal, yaitu kita harus menjumlah dulu jumlah frekuensi. Jadi jumlahnya itu ada 246. Kita mencari mean. Mean itu 246 dibagi 5 sama dengan 49. Kita mencari median. Median itu nilai tengah. Nilai tengahnya itu 46. Nah, terus kita mencari modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul 46. Oke, udah Mbak, ini udah ya. Yuk, silakan ditutup. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih tepuk. Oke, kasih semangat temannya. Tepuk tangannya mana? Oke, siap? Masih semangat? Masih. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan dari 3 kelompok tadi. 3 kelompok tadi artinya setiap individu atau setiap orang jika mengumpulkan data hasilnya akan berbeda. Tidak harus sama A, B, dan C. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita tadi apa? Kita dapat mengelompokkan ke dalam jenis bentuk data. Tadi kalian bisa mengelompokkan dalam jenis data tunggal, terus data kelompok, kemudian data diskrit atau data kontinu. Nah, Ibu minta satu lagi contoh data yang lagi viral di sehari-hari kita, di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu? Ibu. Ya? Contohnya trading, Bu. Trading artinya trading berarti trading saham, kemudian trading apa? Usaha, kemudian trading apa lagi? Bunga. Suku bunga. Itu biasanya mereka ngukurnya pakai apa? Grafik, yang artinya bentuk trading bursa efek, grafik segala macam
tiap menit, tiap jam berubah. Seperti itu, paham ya? Kemudian jika kita memakai ilmu statistika dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menerapkan kita di toko. Yaitu toko apa? Penjualan dan keuntungan, atau jumlah pengunjung. Misal pengunjung hari ini sekian, besok sekian, sampai 1 bulan bisa dihitung. Nanti bisa dibuat grafik. Nah, sekian penyimpulan dari pembelajaran Ibu hari ini. Jika ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke. Pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Silahkan kemasi barang-barang kalian. Lalu jangan berbuat. Lalu siapkan ketua kelas untuk doa pulang. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amfana bima 'allamtana. Rabbi alimna ladzi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatilana fidinina. Rabbana amfana bima 'allamtana. Rabbi alimna ladzi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatilana fidinina. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekian, terima kasih. Silahkan. Yuk. Yuk, silahkan, Pak. Di sini.